Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Amrillah. Saya berasal dari Fakultas Hukum dengan NIM 2022 1011 0311 047. Di sini saya akan membuat video tentang sejarah hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Bahwa sejarah hukum ketenagakerjaan di Indonesia itu dibagi menjadi 4 masa. Yang pertama ada masa Orde Lama, masa Orde Baru, masa Reformasi, dan juga masa sekarang. Nah, di sini kita mulai pembahasan dari masa Orde Lama. Masa Orde Lama ini terjadi ketika sebelum Indonesia merdeka, ya, yang dimana dalam merebutkan kemerdekaan Indonesia, gerakan buruh memainkan gerakan peranan yang sangat penting. Nah, itu kita bisa lihat di Undang-Undang Nomor 33 1947 tentang keselamatan di tempat kerja. Diterbitkan oleh pemerintah sementara di bawah Syahrir. Undang-undang ini memberi sinyal beralihnya kebijakan dasar perburuhan di negara baru ini, yang mana sebelumnya diatur dalam pasal 1601 dan 1603 BW yang cenderung liberal atau dipengaruhi perkembangan dasar dengan prinsip seperti no work no play. Kemudian menyusul lagi adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang perlindungan buruh dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang pengawasan pemburuan. Undang-undang ini mencakup banyak aspek perlindungan bagi buruh, seperti larangan diskriminasi di tempat kerja, ketentuan 40 jam kerja atau 6 hari kerja dalam seminggu, kewajiban perusahaan untuk menyediakan fasilitas perumahan, larangan mempekerjakan anak di bawah umur, termasuk juga fasilitas menjamin hak perempuan untuk mengambil cuti haid 2 hari dalam sebulan dan cuti melahirkan 3 bulan. Undang-undang ini bisa dibilang atau dikatakan paling maju di regional Asia pada waktu itu, yang kemudian menjadi dasar utama kebijakan legislasi hukum perburuhan di Indonesia yang prospektif. Selanjutnya, kita akan masuk pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru ini adalah merupakan masa-masa yang bersifat memaksakan kehendak serta bermuatan unsur politis semata untuk kepentingan pemerintah pada masa itu. Dan pada masa Orde Baru itu muncullah atau terjadilah pembelengguan di segala sektor, dimulai dari sektor hukum atau undang-undang, perekonomian atau bisnis, kebebasan informasi atau pers, dan lain-lain sebagainya. Untuk mengembalikan citra bangsa Indonesia, yaitu sebagai negara hukum, terutama dalam di bidang hukum dan politik, untuk meyakinkan bahwa revolusi belum selesai dan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan landasan idil atau konstitusional dengan dikeluarkannya surat perintah 11 Maret pada tahun 1967 serta dibentuknya kabinet baru dengan sebutan Kabinet Pembangunan yang merupakan sebagai titik awal perubahan kebijakan pemerintahan secara menyeluruh. Selanjutnya, kita akan masuk kepada masa reformasi. Sejak berakhirnya masa Orde Baru, peluang untuk lahirnya gerakan buruh dimulai dengan dibukanya kebebasan berserikat maupun tetap hanya satu serikat yang diakui pemerintah. Pada masa ini, SPSI atau singkatannya adalah Serikat Pekerja Seluruh Indonesia melahirkan jaringan perburuan yang dimotori oleh LSM dengan aksi-aksi menolak militerisme dan menolak Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 1997. Pada masa ini telah dapat dipastikan bahwa LSM memegang peranan penting dalam membangun jaringan dan menyadarkan isu-isu. Gerakan LSM perburuan ini sama sekali terpisah dari SPSI sebagai institusi, akan tetapi berjaringan dengan aktivis-aktivis yang tidak puas terhadap kinerja SPSI. Dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam orde terakhir atau masa terakhir, yaitu adalah masa sekarang. Perkembangan hukum perburuhan di Indonesia ditandai oleh 4 lahiran undang-undang, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan internasional. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Keempat, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.